Di ruangan kita di briefing, Anda yang dapat beasiswa, ini ada 20 orang ya. Satu-satunya cowok cuma saya doang. Kamu siap bersaing nggak dengan 80% wanita di sini? Jadi komposisi di kampus saya tuh 80% cewek, 20% cowok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam lagi. Kali ini saya Vicky Bule akan mengintroduce seorang guest star yang luar biasa cetar sekali dalam segi apa ya. Nah, nanti kita kulik lah ya. Tapi sebelumnya saya mau ucapin taqabbalallahu minna wa minkum ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahiran batin, selamat hari Idul Fitri kemarin ya, 1447 Hijriah. Semoga apa yang sudah kita tanam selama bulan Ramadan menjadi berkah buat kita. Amin, sampai ke depannya. Amin. Oke, langsung aja gue perkenalkan, ini dia Om. Jangan Om dong ya. Ini kan kita masih di daerah Jakarta, kisaran Jawa Barat ya. Kang Emir Kharismar. Oke, apa kabar Kang Emir? Sehat? Sehat walafiat. Yes, alhamdulillah, terima kasih ya udah mau datang di Santai Bareng Vicky. Santai Bareng Vicky. Kang, jangan lupa ya. Nanti buat teman-teman yang lihat langsung aja subscribe, like, and comment. Yes. Lihat tuh di bawah ada tuh tulisannya. Kang Amir sehat ya? Alhamdulillah ya. Gimana puasa lancar? Alhamdulillah full. Oke. Idul Fitri mudik? Saudara, kakak semua ada di Jakarta, jadi malah kumpulnya di rumah saya. Ibu kan sama saya kan. Jadi kampungnya Jakarta ya? Kampungnya di Jakarta. Saya Bekasi. Oke, kita kulik dulu nih Om Kang Emir ini. Gua kalau ngeliat orang kumisan selalu kebayangnya gemes dan manggilnya Om gitu. Mantan gadun gue begitu. Oke, Kang Emir, ceritain dong tentang Kang Emir ini. Boleh. Dari TK, SD, SMP, sama TK-nya di mana gitu, SD-nya di mana. Terus ada prestasi-prestasi apa? Silakan Kang Emir. Yes. Ya, baik, terima kasih nih Kak Vicky untuk undangannya. Siap, sama-sama. Kalau cerita dari TK nih ya, saya besar tuh di Keranggan Permai di Cibubur. Oh, Cibubur. Itu tahun berapa? Maksudnya lahir tahun berapa? Tahun 89 lahir. Oke. Kemudian saya ingat itu di tahun 90-an ya, itu saya udah pindah ke Keranggan. Oh, Keranggan. Oke. Nah, saya besar di sana dari mulai TK sampai dengan saya kuliah. Saya bertempat tinggal di. Masih kenal nggak sama guru TK atau kepala sekolahnya? Wajah masih kenal semua. Kenal. Nama? Kalau nama mungkin ada beberapa yang sudah lupa ya. Banyak gurunya. Sama kayak saya ya. Kita artis soalnya ya. Kalau guru TK masih inget Ibu Eni. Oh, saya hello dong sama Bu Eni, kali aja beliau nonton. Semoga sehat walafiat Bu Eni. Ya ini Bu, muridnya nih. Murid teladan apa enggak nih Bu? Di TK apa? TK Mutia. Mutia di Keranggan. Di Keranggan. Oke. Terus SD? SD di Keranggan juga. Oh, Keranggan kebetulan juga. dekat dengan rumah, tinggal jalan kaki aja di belakang di SD Jati Sampurna 6. Oh, Jati Sampurna 6. Ya. Mohon maaf, Jati Sampurna 8. Kita ada Jati Sampurna 6 sama 8. Oh. Nah, saya yang nomor 8 ya. Itu berdekatan ya? Berdekatan. Dalam satu area tapi ada dua sekolah gitu. Oke. Ada dua kepala sekolah juga. Oke. Itu berarti Kang Emir di Keranggan Permai tinggalnya? Keranggan Permai, ya. Oke. Terus SD ya? SD. TK SD, terus SMP? SMP di agak jauh nih. Tadinya kan di Keranggan tuh masuk areanya Bekasi ya. Oke, Bekasi ya, benar-benar Bekasi. Dapat SMP di Jakarta Timur di SMP Cibubur? 196. Bukan, Di Cibubur. Cilangkap. Dekat Mabes Oh, TNI. Cilangkap. Ya, Jakarta Timur ya. Itu boleh lintas kayak gitu, boleh. Waktu itu masih boleh. Oh, boleh. SMA? SMA lebih jauh lagi, masih di area Jakarta Timur, tapi ke area ini Cijantung. Oh, Cijantung. Apa? SMA mana? 39 Jakarta. Oh, semua negeri dong ya, dari Semua SD negeri, ya? Iya. Wih, keren. Boleh saya lo sama teman SMP atau SMA? Halo atau teman SD? teman-teman ya, dari TK, Sahabat-sahabat SD. best friend, ada saya best friend. Saya lo siapa? Best friend namanya? Oh, Abdul. Wah, tuh, Dul. Teman SMP saya. Gino, teman SD. Oke, SMA. Cewek-cewek. Jangan nih, ada istri nanti. Oh iya. Op. Terus, oke, SMA saya lo boleh?
Teman-teman SMA 39 Jakarta Timur, banyak sih. Woi, 39 Jaktim tuh di Selo tuh di podcast. Galan. Oke, dari TK SD SMP, SMA apa yang aktivitas yang bisa dibilang oke lah ya buat seorang Kang Emir nih? Apakah nyanyi ataukah olahraga ataukah apa gitu? Iya. Kalau aktivitas sih kebanyakan lebih ke olahraga ya. Oh, Saya olahraga. tuh aktif di futsal. Oh, bola. Iya, bola. Sempat ikut juga sekolah bola. Oh, SSB. SSB pernah di waktu SD. Itu di Bekasi. Di Bekasi. Oke. Tapi pas SMP saya lebih menekuni di bidang basket. Oh, Sempat jadi basket. ketua basket juga Oh, di SMP. SMP. Ya. OSIS dong berarti? Enggak. OSIS di SMP. OSIS ya. Ya. Oke. Terus di SMA aktif di Paskibra. Paskibra. Iya, sama di Panggil ke Eskul. istana waktu acara itu. Enggak 17. sampai. Cuman ngibarin di sekolah aja. Oke. Tapi bisa dibilang aktif lah buat jadi pengibar bendera. Oh, berarti waktu zaman SD SD berarti bola. Bola. Ya kan? Ya. Ada kejuaraan yang diikut sertakan? Ya masih tingkat daerah lah ya. Kita juara Pernah satu. juara. Oh, juara satu. Juara satu. Saya posisinya tuh kalau Posisi di apa? di SD Attacker? tuh kiper. Oh, kiper. SD kiper. Kalau di sekolah SD. Tapi kalau saya ke SSB, saya posisinya bukan kiper. Apa? Saya di back Back belakang. Ya. kiri kanan? Kanan. Oh, kanan. Sayap ya. Oke. Terus kalau pas saat era basket apa deh? Forward. Itu posisi. Kalau posisi saya di ini playmaker. Woi, playmaker. Kayak siapa tuh kalau playmaker kalau di NBA? Ininya ikonnya. Influencernya siapa? O'Neal. Oh, O'Neal. Tengah-tengah berarti ya. Iya. Yang suka ngedang gitu. iya. Oke, luar biasa. Itu perjalanannya dari 89. Iya. Berarti kita sekolah 12 tahun ya. Iya, 12 6 tambah 3 9 tambah 3 lagi 12 ya. Berarti 12 tahun. mulai kuliah di usia 17-an lah ya. Iya, Ya emang bener ya. Kenapa jadi gua ngitung? Oke, tapi sebelum kita lanjut, Om Emir silakan diminum. Ini kita dapat persembahan dari Selera Sambal Pesanggerahan. Yang notabene-nya guys, inilah dia orang yang incas di Selera Sambal Pesanggerahan. Behind the scene-nya di sini ya. Iya, bersama dengan Kang Emir, luar biasa. Minum, guys. Nih, gue dapat kopi latte. Ya, kalau ini apa nih namanya? Ini namanya Ice Milky Cotton Candy. Oh, Ice Milky Rasanya Cotton Candy. Kayak es krim pedal pop ya. Wow, es krim paddle pop, tenonet. Minum dulu ya guys. Oke, Om Emir, sukses selalu, sehat selalu. Oke, cheers. Oh, yes. Seger nih. Jangan lupa nih ya. Tadi gue dibisikin nih sebelum podcast di Selera Sambal Pesanggerahan ini khususnya. Ini ada acara ini nih, tuh. Family karaoke gratis. Ya, jadi lo biasanya kalau dulu saya pernah ke Kupang ya, ke daerah-daerah lah ya. Kalau karaoke terus beli koin. Oh. Lu mau nyanyi tiga lagu ya 3 koin ya kan. Oh iya. Atau enggak selain koin sip-sipan. Misalkan bayar 10.000 3 lagu, ya kan. Iya. Kalau di sini gratis ya. Gratis, ada MC-nya juga. Oh iya. Singernya langsung Kak Vicky. MC-nya. Iya guys, jadi langsung aja ya kalau lo mau senang-senang dapat makanan minuman yang nyaman, enak, nggak nguras kantong. Betul. Habis gitu lo mau lepasin penat-penat ya kan. Karaoke bareng sama teman-teman ya kan, sama keluarga bisa banget. Dansa-dansa, joget-joget, dangdut bisa, pop bisa, rock bisa, apa aja bisa di sini. Ya, ada VIP room juga, jadi bisa nggak Oh, keganggu. VIP-nya ada VIP room ya. bisa Kalau mau karaoke juga. meeting apa segala macam juga bisa karaoke di sana. Iya. Oke, lanjut lagi kita ke Siap. ceritanya Kang Emir nih ya. Ya. SMA itu SD ada prestasi, oke. Dan waktu basket udah ada prestasi juga di SMP, SMA. Saya sih lebih kalau misalkan di olahraga jadi anggota aja. Oh, oke. Waktu di SMA ya. Kalau di Paskibra ya alhamdulillah dapat prestasi pengibar terbaik Pengibar terbaik se-Jakarta. Oh. Ya, kan kita kan ikut kompetisi-kompetisi juga. Tapi itu memang secara tim. Kalau pengibar kan bertiga. Terus kalau PBB dasar ya itu berkelompok lebih banyak lagi gitu ya. Berarti ini kalau yang terbaik bertiga. Iya, bertiga. Bertiga. Siapa aja tuh? Saya dulu dong sama teman yang 2 orang.
Kalau sama sahabat saya Manik. Oh, Manik. Ya. Rahardian. Rahardian. Tuh. Pungki. Nah, ya itu teman-teman saya, sahabat saya waktu saya Paskibra. Di Pengibar. Pengibar terbaik ya. Itu waktu itu di mana itunya? Di Taman Mini. Oh, TMI dekat lah ya. Yang bangunannya kayak yang di depan itu. Kayak tumpeng tuh. Oh, nah, yang di lapangan gede depan itu kan? Iya. Oke. Kalau saya waktu itu Taman Mini nyanyi. Ya. Festival. Nah, terus ada juga nih Kak Vicky, saya tuh mulai menekuni di bidang apa ya? Bisa dibilang kesenian juga. Apa tuh? Itu kapan? Entertain juga. Itu waktu mulai di SMA. SMA, kelas 1, 2, 3? Mulai dari kelas 2. Kelas 2? Ya, karena apa bisa ikutan begitu? Mewakili sekolah. Berarti ada ekstrakurikuler yang diikut sertakan atau Bukan gimana? Ekstrakurikuler sih, jadi ada program dari Dinas Olahraga dan Pemuda. Itu di Sporbudpar lah ya? Ya, namanya Remaja Ceria. Jadi ceria tuh ada kepanjangannya. Apa tuh? Cerdas, energik, responsif, inovatif, dan adaptif. Oh iya benar, satu-satu ya dapet ya. Ya, jadi mereka bikin event semacam kayak Abang None, tapi versinya buat anak SMA. Kalau Abang None kan rata-rata udah nasional. Udah lulus SMA provinsi kan? Ya kalau Abang None. Secara umur dia masuknya ke anak-anak yang udah remaja ya. Oh ya udah ya di luar SMA. Tapi ya. Di sini ada Remaja Ceria yang dimana dia memfasilitasi anak-anak pemuda ya, remaja yang masih ini sekolah. Diadakan di? Nah, saya mulai dari tingkat Kota Madya Jakarta Timur. Oh, dari Jaktim dengan dulu. Mewakili nama sekolah ya. Oh, sekolah. Diadu tuh semua sekolah SMA ya. Ya. Nah, saya dapat juara di situ Harapan 1. Harapan 1. Mewakili lagi Kota Madya masuk ke tingkat provinsi, Remaja Ceria tingkat provinsi DKI Jakarta. Oh, provinsi berarti Jakut, Jaktim, Jakpus semua di Jaksel itu diadu. Ya. Kita di karantina, kita di training. Oh, berapa lama tuh karantinanya? Program seminggu, itu bisa 2 bulan. Wow, keren. Persiapannya lama karena untuk bikin event 1 hari itu kita kan ada penilaian juga dari segi koreografi, catwalk, terus dari segi menjawab pertanyaan dari juri gitu kan. Ada role play-nya. Ya. Kalau di sandingan ya hampir sama lah kayak Abang None gitu ya. Oke. Saya dari tingkat Kota Madya Harapan 1, provinsi wakil 2. Jaktim ya, wakil Jaktim ya? Wakil Jaktim. Ya, pas di... Itu berapa orang dari Jaktim? 4? 5? Apanya tuh? Perwakilan yang ke tingkat provinsi? Oh, tingkat provinsi ya? Kalau nggak salah tuh... Kan Harapan 1 nih? 8 pasang ya, 8 pasang. Karena kita setiap yang juara dari Kota Madya maju ke tingkat provinsi. Berarti totalnya ada 32 orang peserta dong? Per provinsi kalau... per Jakarta. Iya. Kalau 8 pasang. Iya. Berarti kan 4 ya Jakarta ya? Apa 5? Nah, pas di tingkat provinsi DKI, saya wakil 2. Itu yang diambil cuman 3 pasang kalau nggak salah untuk maju ke tingkat nasional. Diadu tuh dari berbagai provinsi gitu. Nah, alhamdulillah ya dapat. Dapat berapa nih? Pas di nasional tuh saya dapat Harapan 2. Harapan 2. Iya, Harapan 2. Oh, itu dapat hadiah apa aja waktu itu? Dapat uang tunai, dapat beasiswa juga, dapat souvenir. Maksudnya beasiswa SMA atau beasiswa kuliah? Waktu itu sponsornya dari BSI ya. Oh, kursus. Jadi BSI kuliah. Tapi akhirnya saya nggak ambil itu. Oh. Saya akhirnya memutuskan kuliah di mana akhirnya? Dapat beasiswa dari Trisakti School of Management. Oh, Trisakti Grogol. Yang berarti sama sutradara kita satu Trisakti juga alumni. Ini Exodus. Expertnya 98 nih. Wah, mantap nih, pejuang reformasi. Iya, sutradara kita ini hampir ditembak waktu itu. Iya, 98 dia. Mr. Wowo Watuma, saksi sejarah. Iya. Oke, terus udah itu dokumentasinya lengkap lah ya, dari SMA itu dapat segala macam, SMP juga ada prestasi, tapi tidak ada korelasi dengan entertain yang bidang nyanyi ya, belum ya? Nggak ada sih, cuman apa ya, bisa dibilang bakat nyanyi atau hobi nyanyi itu emang udah dari kecil juga sering gitu. Maksudnya nggak pernah. Ngasahnya gimana ngasahnya? Ya misalkan suruh maju sama bapak ibu guru, ayo nyanyi kita. Wah, semuanya ikut nyanyi juga jadinya. Oh, berarti suara saya enak juga nih katanya. Iya. Jadi pada ikut nyanyi juga. Ini guys, gitu. Waktu pertama kali ya, gua dengerin suaranya Kang Emir ini, gua sih jarang ibaratnya langsung klik
gitu ya. Karena gue juga kan waktu pertama kali datang ke Selera Sambal Pesanggerahan, gue belum kenal Kang Emir. Terus suddenly dia megang mic, dia nyanyi ya guys. Suaranya tuh mirip banget, dapat banget lah Doni ada bandnya ya, dapat banget guys. Gak percaya, oke? Gak percaya nih, beneran nih. Nih dengerin aja nih ya, bentar lagi nih kita suruh, bukan suruh ya, kita minta beliau untuk nyanyi, oke? Terserah deh Kang Emir mau nyanyi apa. Sebelum ke kuliah nyanyi dong satu. Sebelum kuliah dulu nyanyi dulu satu nyanyi bait sampai ref deh. Satu bait ya. Ya, lagunya terserah apa aja. Kalau saya sih requestnya ada band. Mirip bener sumpah. Silakan. Oke. Dan bila mentari esok kan bersinar lagi, ku ingin candamu warnai hariku. Dan bila esok kau tiada hadir temaniku, tak terbayangkan setengah mati kehilanganmu. Iya enggak? Ya, tulis di komen mirip atau enggak ya. Tulis di komen. Kemarin nyanyi apa Noah ya, Noah. Peter Pan ya. Takkan selamanya dibilang mirip juga. Wah. Jadi bingung nih. Jangan-jangan bunglon ya guys. Tapi dua-duanya ganteng sih guys. Oh, so cute. Doni Ariel oke lah. Tapi ntar dulu yang Noahnya nanti. Ya gue simpen dulu. Kita langsung lanjut ke zaman kuliah. Zaman kuliah. Oke. Tapi ntar dulu sebelum zaman kuliah. Biasanya nih di eranya Kang Emir yang gua denger ya kan. Kalau era gua zaman SMA, STM, SMK dan lain-lain. Zamannya tawuran. Nah, kalau zamannya Kang Emir SMA apa? Uniknya kan kalau saya tuh SMP saya deket Mabes TNI. Oh, Cilangkap. Oh iya Cilangkap, bener Cilangkap. Jadi yang kedua juga SMA kita posisinya ada yang lebih ini lagi di daerah Kopassus. Waduh. Jadi kalau mau lebih danger ya. yang maju bukan kita, yang maju tank. Danger banget yoi. Jadi saya nggak ada cerita namanya di waktu nggak ada kenang-kenangan tawuran lah ya. Nggak ada. Aman jadi lah ya. memang daerah militer ya. Jadi kita dididik memang ya harus disiplin. Disiplin betul. Jadi nggak ada kata tawuran sih. Oke. Alhamdulillah terhindar dari hal-hal kayak gitu. Buat Pak Kopassus terima kasih ya udah mengawal Kang Emir. Oke, terus lanjut kita ke kuliah. Kuliah ngambil di Trisakti nih ya. Iya. Jauh dong dari rumah. Jauh banget. Jauh Kos. banget. Sempet 2 bulan tuh PP. Tapi saya ada kejadian saya kecelakaan karena kecapean terus kondisi hujan naik motor kan. Pulang kondisi jalan licin terus tergenang air, ternyata saya malah bukan lobang, trotoar saya naikin, kepleset. Berarti tinggi banget tuh banjir ya. Jadi melihat kondisi kayaknya nggak mungkin deh kalau misalkan saya harus PP terus setiap hari. Akhirnya orang tua ngobrol sama kakak saya kan 5 bersaudara ya. Kang Emir yang keberapa? Saya yang paling bontot. Wah, paling cocuit, disayang. Kakak saya tinggal di daerah Meruya. Oh, sini deket. Jadi aksesnya lebih dekat dari ke kampus ya, cuman setengah jam lah. Benar. Akhirnya orang tua izin minta tolong saya supaya bisa tinggal, supaya deket lah. Karena orang tua waktu itu nggak ngizinin saya ngekos, mungkin takut ya khawatir lah ya. Kenakalan remaja ya. Tapi dia nggak nakal loh mama, papa dia nggak nakal. Cuman bandel ya. Tapi kalau Grogol emang nggak deket apa-apa, nggak deket Kopassus, nggak deket sama Cilangkap. Iya, daerah ya benar dari Jakarta kan ya. Ya udah, alhamdulillah kakak ngizinin buat saya stay. Cukup lama saya sampai lulus saya tinggal sama kakak. Hampir berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun? Kayaknya ada deh, 3 tahunan mah ada. 3 tahun. Ya. Oke. Gitu. Paling pas lagi libur hari Sabtu Minggu saya balik pulang nengokin mama papa gitu kan. Udah. Jadi tinggal seperti itu. Iya. Berarti itu jurusan apa di Trisakti? Manajemen, terus konsentrasinya keuangan.
Oh, Ya. manajemen konsentrasi keuangan. Iya. IP berapa IP? IP alhamdulillah pas lulus 3,81 kumlot. Woi, kalah saya kalah. Keren. Oke, pantesan pinter. Ini orangnya pinter Iya. sumpah. Karena memang saya alhamdulillah dapat beasiswa kan dari Trisakti. Jadi harus Itu beasiswa itu didapatkan karena ikut tes atau karena gimana itu? Awalnya gimana coba? Jadi ceritanya SMA dulu tuh saya agak tarik mundur ke belakang ya. SMA tuh saya tujuannya mau jadi akmil. Weh, Agni. Karena kan teman-teman di situ kan anak-anak jenderal semua kan. Jadi ke bawah lah. Atmosfer militernya di situ ke bawah dan kepengen banget buat jadi Yang akmil. di sana dong, di Jawa Iya betul, mana tuh? pendidikannya di sana. Surakarta di mana? Di mana? Magelang. Magelang, Iya, saya Magelang, sempat ke Magelang. sana juga waktu itu pernah ada outing ke sana ya. Nah, tapi sayangnya saya tuh belum beruntung ya, belum ada jalan ke situ. Enggak, sempat ikut tes. Sempet ikut tes Di mana tesnya? di daerah Cempaka, mana Di tuh? Jakarta. Salemba. Di Jakarta? Iya di Jakarta. Oh. Salemba tahap awal administrasi. Kalau misalnya pendaftaran mah dekat sekolah di Cijantung pendaftarannya. Tapi kan ada tes kesehatan dan tes apalagi jasa apa namanya jasmani gitu. Oh, jasmani, ya. Dan lain sebagainya. Cuman nggak ada jalan di situ, nggak lolos. Akhirnya ya udah ambil kuliah. Nah waktu itu saya udah daftar ke Gunadarma. Ada beasiswa potongan lah, lumayan beasiswa. Kan ikut tes tryout tuh dari Gunadarma. Terus ada beasiswa. Akhirnya udah sampai mau daftar lah ya. Udah tinggal mau bayar. Dapat kabar dari kakak, Mir nih kakak ngeliat informasi di koran. Ada beasiswa penuh dari Trisakti School of Management. Oh. Nah, saya disuruh daftar. Maksudnya beasiswa penuh tuh gimana konsepnya? Nggak bayar sama sekali, mulai Sampai dari selesai? pendaftaran sampai selesai. Gile, Makanya keren. saya juga kalau nggak dikasih tahu kakak saya juga bakal lewat tuh, nggak dapat informasi. Ada di koran Kompas waktu itu. Udah saya coba daftar, saya ajak teman saya namanya Adit, kita coba aja yuk, ayo gitu kan. Daftarlah kita ke Trisakti School of Management. Saya ngiranya tuh Universitas Trisakti ya, ternyata tuh beda. Oh itu beda? Beda. Tapi di lingkungan Trisakti? Masih satu yayasan Trisakti. Oke. Jadi ternyata Trisakti itu punya 5 sekolah tinggi, tapi sekarang udah ada berubah ya sekolah tingginya. Ada yang tadinya sekolah tinggi manajemen transport, sekarang jadi Institut Transport Logistik. Yang tadinya sekolah tinggi pariwisata yang di Rempoa Bintaro, sekarang jadi jadi Institut Pariwisata Trisakti. Nah, jadi masih ada 3 sekolah tinggi nih, sekolah tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti yang tempat saya kuliah sekarang, tempat kuliah saya waktu Yang itu, dulu ya. yang dulu. Terus ada sekolah tinggi apalagi manajemen asuransi, sama sekolah tinggi media komunikasi Trisakti. Nah, big brother kita, abang kita adalah Universitas Trisakti tuh yang udah lama juga. Oke. Nah itu tesnya di mana? Di sana langsung? Udah saya apply dengan modal raport rata-rata 75 waktu itu ya. Ikut tes seperti kayak tes UMPTN aja, SNMPTN ya. Ikut ya. Ternyata lolos. Ada wawancara lolos. Nah, pas ketemu di ruangan kita di briefing, Anda yang dapat beasiswa, ini ada 20 orang ya. Satu-satunya cowok cuma saya doang. 19 saya cewek. Waria nggak ada? Kayaknya gue deh. Kayaknya gue deh. Enggak lah, gue ketuaannya, Cong. Oke. Jadi satu-satunya cowok paling ganteng dong. Paling ganteng jadinya. Terus direbutin dong sama cewek-cewek itu. Ya, begitulah. Jadi ketua geng juga lah, jadi ketua kelompok lah bisa dibilang ya. Karena kan ternyata itu emang beasiswa. total mahasiswanya di eranya Kang Emir itu total ada berapa? Mahasiswa aktif tuh 3.000-an kali ya. Sekitar 3.000-an. Masa iya? Iya. 3.000-an. Keren banget. Pas saya di interview sama dosennya, sama waktu itu Pak Wasis. Waktu itu Pak Wasis ya yang interview. Mir, ini kamu siap bersaing nggak dengan 80% wanita di sini? Jadi komposisi di kampus saya tuh 80% cewek, 20% cowok. Demografinya begitu tuh di kampus waktu saya pertama kali daftar. Gitu ya, saya siap bilang gitu. Karena kan memang jurusannya cuma 2. Kenapa Pak Wasis tertarik untuk menanyakan itu? Ya, karena kan saya beasiswa. Saya harus mempertahankan nilai kan nanti. Minimal B.
Minimal B buat saya dapat beasiswa itu sampai lulus. Tapi dia menanyakan itu setelah Kang Emir dapat kan? Enggak, sebelumnya. Oh sebelumnya pada saat interview. Pada saat interview. Kamu siap nggak bersaing di sini? Oke. Terus kondisinya begini, di kampus kita ada cewek lebih banyak ya. Siap, saya bilang nggak ada masalah gitu. Ya alhamdulillah, ternyata saya doang cowoknya. 19 sih cewek. Gila. Nggak ada variannya guys, cowok sama cewek Angkatan doang. pertama beasiswa penuh TSM itu. Sampai sekarang sih masih ada beasiswanya. Programnya masih ada? Masih berlanjut alhamdulillah. Dan sekarang makin banyak kuotanya. Ada mungkin per angkatan bisa 100, 150. Kalau dulu saya kan cuma 20. Tuh guys, nih bantu-bantuin lah dikit lah. Iya. Nih lu Tiap tahun ada alumninya tuh nih. beasiswa Dari mana? School of Management. Trisakti School of Management di Grogol, sama ada kampusnya sekarang juga di Bekasi. Di Bekasi ada? Ada juga. Di mana Bekasinya? Di ini namanya Rawalumbu. Oh Rawalumbu. Ya, Oke Rawalumbu ya, Bekasi Timur, antara timur sama mana itu? Ya, Timur Raya, pokoknya timur Bekasi atau Barat, kota Bekasi lah ya, Timur, situ ya. lah antara situ. Masih deket lah sama Bekasi Barat, deket M. Iya, timur dan barat tuh perbatasan di situ ya. Oke. Iya, masih deket. Oke, jadi itu buat teman-teman ya yang mau kuliah, coba pikirin tuh untuk hubungin ke School of Managementnya Trisakti Iya, ya. betul. Ada Instagramnya ada. Ada Trisakti School of Management atau Sekolah Tinggi Ekonomi Trisakti. Nah, buat Trisakti School of Management jangan lupa nih endorse nih podcast ini nih. Ya lumayan nih buat promo. Oke, lanjut. Di situ selama 4 tahun berarti kuliah. 4 tahun Langsung S1 dong. S1. Ada kegiatan apa di kuliah selain belajar? Saya tuh di kampus aktif jadi asisten dosen. Oh, asdos. Ya, Keren. lab komputer waktu itu ngajarin Microsoft Excel, Word, Access, PowerPoint. Pokoknya lab komputer. Terus saya juga aktif mempromosikan kampus. Jadi asisten humas namanya. Oke. Jadi pengalaman saya ke luar daerah, naik pesawat, itu saya dapat dari kampus waktu itu. Itu aktivitas yang mainnya ya, aktivitasnya presentasi. Presentasi, memperkenalkan kampus. Kemana biasanya ininya? Ke sekolah-sekolah, SMK, Oh, SMA, SMK. Iya. Oke. Itu yang memfasilitasi kampus kerjasama dengan Pemda setempat kali ya? Lebih ke langsung sekolahnya sih, nggak ke Pemda. Punya akses langsung ke Jadi, kepala sekolah. Nanti ada namanya tim nego, dia yang coba negosiasi sama kepala sekolah atau guru BK-nya untuk izin kita bisa masuk ke kelas-kelas, presentasi langsung tentang kampus kita. Iya benar. Nah, Ini masuk nih ya. Iya alhamdulillah, sampai ke pelosok-pelosok. Kenangan apa yang didapatkan dari hal itu? Banyak banget ya, ilmu Yang paling dah, yang paling. Ilmu komunikasi udah pasti ya. Oke, ilmu komunikasi. Yang tadinya malu-malu sekarang jadi malu-maluin. Enggak lah, cucen, malu-malu masih gue. Jadi lebih pede lah, lebih percaya diri, lebih berani. Lebih terkonsep ya dalam memberikan materi gitu ya. Ya kita jadi terbiasa kan buat deliver konten tentang kampus ya. Iya. Itu udah pasti. Yang kedua networking ya kan, kita bisa kenal-kenal sama guru gitu kan. Terus ya bisa ini sih, bisa dapat apa sih gambaran bekerja tuh seperti apa sih gitu ya, pengalaman kita itu dapat banget sih. Itu pendampingnya siapa waktu keliling begitu? Kita dituntut untuk mandiri sih. Paling ada satu yang senior, satu yang junior. Kalau misalkan saya baru masuk kan junior tuh, nanti ada kakak senior yang mungkin udah lebih senior 2 semester atau 3 semester. Itu sama-sama dari Jakarta berangkat berdua? Berangkat. Saya Saya paling jauh ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, Batam Bangka itu. Tanjung Pinang mana ya? Batam ya? Iya, perbatasan itu. Terus ke Batam juga. Kedekatan gitu. Iya. Satu trayek berapa sekolahan biasanya? Kayak sekali jalan gitu? Sekali jalan kan mungkin sekitar 4 hari 3 malam gitu ya. 4 hari 3 malam. Mungkin bisa dapat 5-6 sekolah gitu. Berarti satu sekolah habis waktu berapa jam? 5 jam? 4 jam? 3? 3 jam lah ya. 3 jaman ya? Udah paling lama untuk keliling semua ruangan tuh ya? Karena kan kita presentasi di kelas tuh waktunya nggak banyak sih ya, 30 menit. Mungkin waktu menunggunya sih yang agak lama, menunggu jam mereka lagi jeda. Sama kalau keluar daerah itu kita ada buka stand juga. Jadi pameran expo kita di mall atau di mananya? Biasanya sih di sekolahnya. Sekolahnya langsung. Atau di tempat expo, misalkan kayak di Jakarta ada JCC gitu kan. Kayak gitu kita ngumpul di situ. Tank tugas gitu di pameran.
Oke, terus udah selesai dapat S1 gelar ya kan, terus mulai menapaki jenjang karir. Nah, ini awalnya ngapain nih, Kang Emir after that? Sebenarnya karir saya tuh diawali dari kampus tadi, dari Asdos, dari asisten humas. Terus saya ikut berbagai lomba juga, wakilin kampus gitu kan. Apa aja yang paling terkesan dari lomba Saya itu? lomba yang paling berkesan tuh di marketing. Saya backgroundnya kan keuangan, tapi saya senang dengan dunia marketing. Oh, oke. Waktu itu saya dapat challenge lomba untuk memasarkan produk baru, namanya Leo Casa Chips gitu ya. Terus di challenge gimana cara kamu memasarkan produk ini di mall. Waktu itu di Blok M Plaza tuh. Kita dikasih Blok M tempat, Plaza. kan lantainya ada berapa tuh? Iya, 1 banyak sampai tuh. berapa, Iya, 8 iya. gitu kan. Saya dapat di lantai dasar. Oh. Saya kepikiran gimana nih kita cara masarin produknya biar orang mau beli produk kita. Nah, saya baca buku, ada satu case yang menyampaikan bikin ini aja challenge cicip rasa gitu. Ini produk-produk apa nih? Kan, Oh, kuliner, keripik kan. kuliner. Keripik Leo Casa Chips itu kan keripik singkong. Kan kompetitornya udah ada lah waktu itu. Nah, ini produk baru masuk, gimana cara kamu memasarkannya biar orang mau gitu kan. Ya udah. Kita bikin challenge tapi untuk supaya dia bisa tertarik ke stand kita, saya jadi badut. Oh iya? Oh iya? Saya kepikiran, gimana nih bikinnya, ide kreatif apa nih? Ya udah saya jadi badut, saya jadi singa waktu itu. Jadi muka saya diputin, terus ini kasih kumis. Ya pokoknya. Kenapa nggak kepikiran nyanyi sih? Kan suaranya bagus. Udah. Pokoknya gimana mirip kayak singa aja gitu. Orang ternyata tertarik gitu. Jadi saya yang jadi bikin perhatian, attention, terus orang jadi ke tempat saya gitu kan, dan saya bawa ke stand saya. Nah, disitulah nanti si customer ini kita ajak buat challenge rasa gitu. Kalau bisa nebak mana Leo Casa Chips yang rasanya kita arahin, misalkan dia dari segi renyahnya renyah, terus rasanya seperti ini. Kira-kira dari 3 produk ini menurut Bapak Ibu mana nih yang Leo Casa Chips? Oh yang ini, oh ya benar, gitu, dapat hadiah. Terus kalian langsung kita jualan, Pak nih kita lagi di promo nih. Nah, harganya normalnya sekian nih, karena baru dapat diskon. Dapat diskon. Akhirnya closing, beli. Itu sukses tuh programnya. Dapat. Alhamdulillah. Dapat juara 2. Juara 2. Oh ini diadu dikompetisikan. Iya, dari berbagai. Yang juara 1 orang mana? Kalau nggak Maksudnya di TKP-nya di mana venue-nya? Kalau ini kan Blok M Plaza nih. Sama di Blok M Plaza, tapi kita dibagi di beberapa lantai. Oh, saya dapat lantai 1. Oke. Ya udah. Iya. Alhamdulillah setelah itu ya saya lulus ya kan dari kampus. Mulai start karirnya di mana dulu nih? Di bank. Oh, ke bank. Di bank. Bank mana nih? Di Bank OCBC NISP. Oh, OCBC NISP. NISP. Sebagai X-nya itu saya di bagian kredit ya. Oh, jadi analis, bukan? Marketing. Oh, marketingnya dulu, oke. Standar ya begitu ya? Iya. Terus? Ya, saya 2,5 tahun lah di. Oh, lama dong. Itu apa? Masih outsourcing? Atau waktu langsung? Itu udah, saya ikut jalurnya MDP. MDP? Oh, apa tuh MDP? Management Development Program itu suatu program di mana kita di training. Kalau misalkan lulus nanti ditempatkan di posisi yang sesuai ya kan. Oke. Dan itu jadi future leader. Memang udah disiapin seperti itu. Nah, saya lulus dari MDP 6 bulan programnya. Saya dapat penempatan di Bogor. Bogor. Iya, Bogor. Kota. Bogor kota di Pajajaran. Oh, Pajajaran ya. 2 tahun saya di Bogor. Sebenarnya udah sempat OJT di Makassar waktu itu. Wih, jauh. Iya, kelempar di Makassar. Cuman pada saat saya lagi OJT di sana, bapak ibu sakit bersamaan. Maksudnya sempat jalan OCT? Udah 2 bulan saya jalan. Udah jalan. OJT di sana. Dua-duanya langsung? Dua-duanya, iya. Bapak ibu sakit, saya minta keringanan untuk ditempatkan yang lebih dekat lah. Akhirnya dapat yang di Bogor. Oke. Alhamdulillah, ya tapi pulang pergi dong? Dari Cibubur ke Bogor? Awal-awal pulang pergi juga. Tapi lama-lama, aduh capek juga, akhirnya ngekos. Oh udah boleh lah ya, udah boleh lah ya, udah kerja, udah gak nakal ya. Udah bertanggung jawab ya. Terus. Berapa lama itu di OCBC? Total 2,5 tahun. Oh 2,5 tahun, terus hijrah. Nah saya tuh sebenarnya pas udah lulus,
udah ditawarin jadi dosen sama kepala jurusan waktu itu Pak Dani. Sekarang beliau udah jadi ketua TSM ya, alhamdulillah. Nah, tapi saya waktu itu menyampaikan, Pak, saya izin mau cari pengalaman dulu di luar. Akhirnya ya sudah, diizinkan saya untuk cari pengalaman. Ya udah, saya di bank itu. Nah, ikatan dinas kan 2 tahun. Ya, setelah ikatan dinas selesai, ternyata tawaran untuk menjadi dosen itu masih ada. Jadi saya masih tetap diperkenankan untuk bisa menjadi dosen. Akhirnya ikutlah. Saya interview dan diterima. Jadi yang di OCBC saya minta izin untuk lepas. Ya, waktu itu sih. Tapi nggak kena penalti tuh? Karena sudah selesai ikatan dinas ya. Karena 2 tahun itu? 2 tahun. Ini udah 2,5 tahun ya? Iya. Jadi udah selesai ikatan dinas, nggak ada kewajiban lagi. Cuman saya sempat ditahan dan ditawarin beasiswa juga. Kalau Emir mau beasiswa, kita bisa kok kasih beasiswa. OCBC-nya. Mungkin dari segi benefit ada yang kurang, kita bisa negosiasikan gitu kan. Tapi saya udah punya bocoran dong, bocoran. Berapa gajinya? Caelah, biar tahu nih pemirsa. Ya masih range-nya lah, masih beginner lah ya. Iya nggak apa-apa, justru dari beginner itu jadi patokan. Masih beginner tuh di sekitar 8 sampai 10 lah ya. Woi, beginner. masih awal-awal lah ya. Selamat. Keren. Tapi ya saya masih. Kalau menurut Kang Emir berat nggak sih job desk-nya dengan segitu? Cukup berat ya. Cukup berat. Karena kan kita ditarget. Artinya angka di situ yang bermain. Iya. Saya sebulan tuh harus capai target 3 miliar untuk menyalurkan kredit. Ya kalau orang yang butuh kredit sih banyak. Cuman yang layak dan. Nah itu dia. Bisa diterima itu poin-poin ininya. OCBC. Apa namanya ya, ini bocoran aja ya buat pemirsa nih. Lu kalau mau ngajuin kredit, nih orang yang menganalisa. Poinnya apa Kang dari data-data yang dikasih itu yang paling urgent, yang paling menurut Kang Emir sebagai kredit analis? Ini Nomor bener 1, nih, ini bener nih gitu. Track record, udah pasti. Portfolionya dia. Iya. Malah bank juga akan worry kalau misalkan tarik by checking nggak ada track record, belum ada pinjaman sama sekali, malah khawatir. Iya. Jadi kalau kita mau berhubungan sama bank harus ada track recordnya. Minimal kartu kredit sudah ada. Kalau sekarang saya yakin orang banyak portofolionya karena udah banyak pinjol. Untung saya tidak ya. Kalau dulu kan pinjol belum ada. Nggak ada. Adanya bank, Yes, adanya benar. pegadaian. Iya benar, pegadaian Ya kan? bang, benar. Kalau sekarang, aduh luar biasa ya. Kalau ya, kita jadi bicara jelas dunia banget keuangan ya. Pinjol udah banyak tuh. Banyak menyesatkan. Judol apalagi. Kalau judul nggak ada sih data track record ya. Nggak ada nih kata gitu. Nggak ada. Di BI-nya nggak ada ya. Nggak ada. Paling di HP. Muncul notif. Oke guys, tuh jadi note-nya itu ya guys. Kalau untuk yang mau ngajuin kredit dan lain-lain nih dari Kang Emir tuh ya. Terus akhirnya Kang Emir balik lagi ke kampus nih. Iya, karena saya merasa itu ngajar apa? Ngajar apa Kang? Kan jurusan manajemen, lebih ke keuangan nih. Ngajar mata kuliah sekarang apa? Mata kuliah yang diajar cukup banyak ya. Ada ya waktu awal saya ngajar tuh manajemen keuangan dasar sama manajemen keuangan lanjutan. Terus etika bisnis. Nah sekarang udah mulai berkembang lagi nih, saya dapat kepercayaan ngajar kewirausahaan, kewirausahaan lanjutan, terus manajemen resiko, bisnis, mata kuliah manajemen, gitu. Banyak jadi, ya guys. Pasar uang, pasar modal juga ngajar. Iya. Jadi itu berarti sampai sekarang nih masih aktif nih? Alhamdulillah udah. Berapa tahun udah tuh? 10 tahun lebih. Dari 2015. Boleh saya lo sama mahasiswa dan dekannya. Halo teman-teman TSM. Ya. Nih lagi dosen kalian, dosen kalian lagi ada di podcast. Ini podcast pertama saya sih. Oh gitu. Vicky. Ada note yang bisa disampaikan mungkin dari ini? Buat temen ya kita batasin dulu buat teman-teman mahasiswa dulu deh. Mahasiswa ya. Apa yang tidak pernah disampaikan di saat kuliah yang bisa disampaikan di sini? Iya. Ya kalau sekarang kan zamannya udah berubah lah ya bisa bilang. Saya di era gen milenial, teman-teman sekarang udah di Gen Z, ya kan. Bahkan sekarang sudah gen alpha ya. Begitu ya teknologi kan begitu berkembang cepat lah bisa dibilang. Ya kita ambil positif dari teknologi itu ya. Harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kebaikan gitu kan. Contohnya kita punya sosmed, ya kita gunakan untuk bisa membranding
personal kita yang baik gitu kan. Karena sekarang serba terbuka. Kalau kita mau kerja, ya udah tinggal HRD buka aja sosmed di kita kan, udah ketahuan kayak gimana karakter kita apa. Nah jadi ya penting kita bersosmed itu ya harus bijak ya kan. Jadi bahkan bisa kita gunakan untuk mempromosikan produk kita. Karena saya ngerasa dengan adanya sosmed, saya bisa jualan, saya bisa dikenal ya, sebagai ya di bidang usaha food and beverage, ya di bidang restoran, kemudian di travel juga. Sekarang saya pegang gitu kan di travel umroh gitu. Ya jadi orang mengenal, oh iya Emir kalau mau travel bisa nih umroh gitu kan. Akhirnya daftar sama saya gitu kan buat umroh. Oh mau ada kebutuhan. Berarti berawal dari promosi nge-branding di medsos itu yang betul, branding tepat, efektif gitu ya. Efektif. Tapi ya kita guys, note nomor 2 tuh. Jangan hanya sepintas saja ya, kalau itu harus konsisten. Konsisten ya, benar. Continue benar sih Kak Vicky. Kayak Kak Vicky kan luar biasa tuh di WA titik. Kalau saya kan panjang. Kalau Kak Vicky titik. Aduh gue malu dosen, sama dosen gue udah gitu, ampun dosen, Nah, itu bagus. Menurut saya sih bagus karena itu jadi orang akan ingat Kak Vicky tuh sebagai singer, sebagai MC yang Kalau saya bilang saya salah branding. Saya sebenarnya nggak mau kayak gitu Kang Emir. Saya maunya kayak Kang Emir, back to kampus, ya kan, ngajar, ya kan. Tapi karena saya salah branding, jadinya begini. Iya. Aduh, udah nggak bisa lagi saya back to kampus. Kangen sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Ya, That's life. Betul Kak Vicky. Ya saya ngerasa beruntung banget sih bisa tetap stay di kampus. Sekarang saya tadinya kan dosen tetap. Tapi karena harus membantu orang tua, terus sempat juga waktu pandemi saya ngebantuin usaha teman saya di bidang alat fitness. Ya mau nggak mau. Suka fitness juga nih? Oh iya, kenceng guys. Deadlift 160 kg. Jadi kalau ngangkat belanjaan sekarang udah aman. Jadi ada manfaatnya juga tuh ngangkat berat ya kan, ngangkat belanjaan sekarang saya. Tapi angkat aku dong. Terus. Ya. Jadi sampai mana tadi tuh? Tadi fitness, ya kan, bantuin jual alat fitness tuh. Waktu pandemi. Kuliah online. Berarti survive dong, pandemi nggak masalah dong buat Kang Emil dong. Alhamdulillah. Karena pas saat pandemi itu justru penjualan alat fitness meningkat tajam. Mantap. Luar biasa. Orang nggak bisa ke komersial gym, ya kan? Jadi mau nggak mau di rumah. Gimana caranya? Bikin home gym. Iya, home gym. Saya juga nggak. Paling murah berapa tuh, Kang? Paling murah untuk buat latihan di rumah tuh 8 juta. Udah efektif lah ya? Ya cukup lah. Efektif. Udah dapat power rack bisa dibilang. Kita bisa angkat beban. Ya. Tapi kalau mau lengkap ya udah seharga mobil sih. Aduh. Di 149 juta. Wow. Itu udah yang level paling tingginya tuh. Iya. Alat. Itu berapa selama pandemi atau cuma 2-3 tahun aja? Selama pandemi saya yang lihat itu penjualan alat fitness meningkat. Kalau sekarang sih stabil ya. Kalau saya lihat stabil. Dan kebetulan saya kan udah resign di bidang penjualan alat fitness itu di 2024. Tapi kan kalau sampingan masih bisa aja kali Kang ya? Kalau gitu saya nerusin kalau customer ada aja yang chat sih yang lama-lama masih kecantol gitu, tapi saya yang nerusin deh Kang, nggak apa-apa. Saya jadi timnya Kang. Kok jadi ngelobi ya guys? Saya kenalin sama teman saya. Kalau sekarang sih ya udah saya oper ke teman saya yang masih kerja di sana. Buat follow up gitu. Nah gitu. Itu dari sekarang jadi dosen, dulu pandemik jadi marketing ya kan, sempat jadi pegawai bank juga, ya kan. Ada profesi lain yang belum diutarakan di sini? Profesi lain yang belum diutarakan mungkin ya vokalis apa? Jangan-jangan nih, saya curiga nih, jangan-jangan vokalisnya ada band sebelum Doni nih. Karena karakternya disukai sama basisnya nih. Karena suka aja sih nyanyi sih. Penyanyi kamar mandi lah ya. Allah, bisa aja.
Oke, terus? Ya paling sekarang ini sibukannya 80% waktu saya di resto Selera Sambal Pesanggerahan. Selera Sambal Pesanggerahan. Aduh, pokoknya in charge untuk operation dan lain-lain lah ya. Sebagai GM-nya Oke, ya semuanya lah diurusin. Yes. Nah, terus apa nih dari pengalaman hidupnya dari mulai tadi kecil sampai dengan sekarang yang paling berkesan ada nggak sebuah kejadian dalam hidup proses hidup tadi yang menurut Kang Emir berkesan dan bisa di-share sama teman-teman? Kendalanya apa, terus solusinya apa? Kendalanya apa, solusinya apa? Ya, yang berkesannya apa dulu nih? Case-nya. Gitu. Case-nya mungkin Nggak pernah berurusan sama polisi kan? alhamdulillah sih saya nggak pernah sih. Enggak ya, oke. SKCK aman. Walaupun deket sama Mabes, tapi nggak pernah ada urusannya. Iya. Terus apa nih case-nya? Yang Mungkin bisa dinaikin. Ini kali ya, case saya di bisnis umroh lah ya. Tapi ijazah semua asli kan? Bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan, oke. Terus jadi kalau di umroh ya, saya kan udah cukup lama juga ngikutin bisnisnya ibu bapak mertua saya di umroh. umroh di mana nih nama agennya? Travel 7 Putri Barokah. Travel apa? 7 Putri Barokah. 7 Putri Barokah. Iya. Oke. Jadi saya tuh udah ngeliatin ibu bapak saya mulai berbisnis di travel umroh 2017. Cuman diri saya tuh nggak berani untuk awal-awal tuh belum berani nge-branding. Wah, berbisnis di umroh gitu, kayak belum ada passionnya lah gitu. Oh, passionnya ya? Ya, belum kedorong gitu. Belum kedorong untuk ikut terjun di bisnis itu. Ya. Nah, tapi saya ngeliat sekarang ternyata sebenarnya bisnis ini yang unik lah ya. Karena kita di satu sisi harus berbicara profit, satu sisi kita memfasilitasi jamaah ke tanah suci gitu kan. Ini ada ibadahnya juga. Iya, ibadah, gitu. betul, ibadah. Ya, di situ. Nah, gimana caranya saya memasarkan produk ini gitu dengan ini berarti lebih ke arah challenge ya. Challenge buat diri saya sih. Oke, nah ini challenge. Saya belum ada pengalaman ya kan gitu. Terus ya udah akhirnya saya memberanikan diri untuk setiap ada keberangkatan ya saya bantu ibu bapak saya untuk ini startingnya kan bisnisnya 2017 nih. 2017. Ini mulai ada kepikiran ini di 2000 berapa? Mungkin saya baru 2023 kali ya, saya baru ikut-ikutan di bisnis ini. Oke, terus yang bisa di-share apa? Ya jadi ternyata setelah coba, setelah saya coba ya kita membranding diri kita. Saya aktif di pas ikut manasik ya saya bantuin. Ya jadi petugasnya juga lah ya yang ikut menyiapkan. Kemudian pada saat keberangkatan saya juga ikut terlibat di situ. Terus kita muncul di sosmed gitu. Ternyata orang jadi menanyakan gitu kan, Emir punya travel umroh? Oh iya ada, orang tua saya punya bisnis travel umroh gitu kan. Karena ternyata bisnis travel umroh itu kan sekarang yang dicari tuh kepercayaan. Betul, trust. Ya, trust. Betul. Jadi orang kalau saya daftar saya berangkat nggak nih? Gitu kan? Kan ada rasa kekhawatiran nanti saya daftar. Karena mereka harus share down payment atau langsung cash? DP, harus DP. Oh DP dulu dan DP-nya 50% atau gede? Atau 10 kecil? juta sih kalau rata-rata 5-10 juta. Nanti sebelum keberangkatan sudah harus lunas. Lunas, oke. Gitu. Ya. Jadi saya ngeliat orang sekarang ya kalau ke travel itu ya kepercayaan. Ini bisa dipercaya apa enggak gitu kan. Karena ya sekarang kita bisa melihat gitu kan. Apalagi kondisi geopolitik yang sedang perang seperti ini. Oh iya benar tuh, itu ada efeknya nggak sih? Ada, kemarin beberapa travel nggak bisa berangkat tiba-tiba. Jadi di reschedule dong? Di reschedule? Ya itu menjadi challenge buat travel ya yang kena. Alhamdulillah sih travel 7 Putri Barokah kita 2-3 Maret kemarin berangkat. Sekarang jamaah masih di Tanah Suci aman-aman aja, nggak ada masalah, nggak ada kendala. Nah, kalau yang saya tahu kemarin itu ada kendala karena mereka harus transit. Jadi pakai pesawat yang transit. Nah itu yang nggak bisa berangkat. Tapi kalau yang direct ke Jeddah atau ke Madinah nggak ada masalah. Oh,
Berarti itu tergantung anggaran dong. Tergantung anggaran, memanage keuangannya dan ya gimana komunikasi sama jamaah sih gitu. Karena saya ngeliat beberapa juga ada case di luar sana jamaah sudah di bandara ternyata nggak berangkat. Wow. Ya karena pas lagi perang itu. Tapi ya belum ada kejelasan juga gimana apakah di refund apa di reschedule itu belum jelas juga saya lihat. Kalau dari pengalamannya Kang Emir lebih ke arah di refund atau di reschedule? Kalau terjadi ya. Kalau lebih ke itu reschedule ya. Nah, reschedule. Karena kan mereka juga udah berinvestasi bayar-bayar di sana kan. Udah bayar hotel, Ya, udah bayar. betul kan? Ya. Tapi hotelnya mau begitu. Ini masalahnya kan. Iya betul. Hotelnya mau nggak di sana? Sama airlinesnya juga. Nah kan? itu dia. Gimana? Masalahnya kan. Nah. Ya, Oke lah. Itu Masalah terkait sama case-nya Kang Emir yang bisa di-share. Kalau mau lebih mendalami lagi terkait kendala-kendala dan solusi-solusi yang terjadi di bidang travel ya. Iya. Ya, ternyata langsung aja bisa menghubungi Instagramnya Kang Emir nih di sini di bawah. TikToknya juga ada. Ya, kalau mau nanya langsung aja DM di situ. WA-nya juga boleh nanti saya cantumin di situ ya di bawah ya, Kang Emir ya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, boleh. Oke, boleh. 24 hour ya. Boleh. Nah, 24 hour maksudnya you boleh kirim DM, PM 24 hour dibalasnya besok. Balasnya saya mau subuh. Besok subuh. Ah, iya. Kan? Karena gue gitu, sama Kang Emir. Tapi keren lah. Ya. Terus oke, itu dari segi bisnisnya yang bisa di-share. Iya. Nah, dari segi pengalaman hidupnya, apa yang bisa di-share sebagai motivasi teman-teman ya yang nonton nih podcast ini kan banyak nih yang nonton, ada milenial, ada Gen Z, ada Gen A, ada yang bahkan old school juga kayak saya dan teman-teman. Apa yang bisa di-share Om Emir, silakan. Oke, kalau dari saya yang pertama ya kita harus memiliki attitude yang baik ya, itu nomor satu sih. Attitude. Dimanapun berada ya sikap yang baik, ya attitude yang baik itu yang akan diterima oleh lingkungan. Ya kan? Itu kita bisa adaptasi lebih cepat ya. Yang kedua ya gunakan sosmed secara bijak. Oke, sosmed secara bijak. Nah, ya, dengerin nih Pak dosen ngomong nih. Manfaatin buat branding diri kita yang baik. Oke, ya kan? branding is the key ya. Akhirnya bisa jualan juga gitu kan. Berarti kalau branding itu terkait sama skill kita apa? Boleh ya, skill. Ke background skill ya. Iya, skill kita, passion kita ya kita share aja gitu. Sama apa yang kita lagi kerjain gitu ya, pengen kita kerjain gitu ya, passionnya bener ya. Jadi kan orang bisa tahu dan yang ketiga sih. Nah, ketiga nih, dengerin. Networking tuh. Kalau saya bisa bilangnya sih silaturahim. Silaturahim betul, setuju sama. Itu yang akan bisa ya membuat kita banyak rezeki, banyak rekan gitu ya, banyak panjang umur juga insya Allah, sehat selalu ya. Benar. Banyak doa soalnya ya. Iya, kita kan dengan kita ngobrol, kita networking, akhirnya bisa kebuka jalan. Betul. Di situ. Saya juga kan sama Kak Vicky, ya kan? Iya benar Bisa kenal. berkolaborasi. Betul. Sampai kayak gini kita duduk bareng ya. Iya. Gitu. Jadi itu sih pesan saya. Tambah satu lagi dong. Jangan lupa sedekah. Ya, itu paling penting juga tuh. Sedekah sempurna, ya kan? Sedekahnya subuh lagi. Iya kan, mantap. Saya juga Mama Kang Emir waktu itu pernah nih guys, waktu nyanyi ya kan. Ini kebetulan nuansa Ramadan ya. Kebetulan ya, saya lagi mau nyanyi nih. Tadi dulu naik dulu ke atas nih. Wih, pengajian coy. Gue jadi inget ya kan zaman-zaman dulu SMA tuh ada, kita ada. Namanya apa sih? Kultum ya dulu ya, kultum ya. Jadi sebelum sholat, sesudah kalau nggak salah sesudah sholat zuhur atau apa. Ya kultum dulu 7 menit, kadang 5 menit gitu kan sama teman-teman juga di masjid. Kita kan dulu di Bekasi tuh. Oke guys, jadi ini ada lagi mungkin Kang Emir yang bisa ditambahkan? Cukup di sini, podcast ini. Saya makasih banyak udah. Oke, kalau gitu kita dengerin satu lagu lagi yang tadi katanya mirip sama Ariel Noah. Oke, silakan. Ayo Kang Emir, tunjukkan bakat senimu di sini. Santai lagunya. Apa sih Noah ya? Noah, terserah. Yang menunjukkan bahwa karakter suaranya bisa dapet tuh. Seorang Emir sama Ariel bisa berjejer, suaranya mirip. Baru iseng-iseng aja nge-share. Tak ada yang abadi. Tak ada yang abadi. Tak ada yang abadi guys.
Kita dengerin ya. Oke, silakan Kang Emir. Takkan selamanya tanganku mendekapmu, takkan selamanya raga ini menjagamu, seperti alunan detak jantungku tak bertahan melawan waktu, dan semua keindahan yang memudar atau cinta yang telah hilang. Luar biasa. Nih satu lagi nih, gua akan langsung aja, kebetulan beliau kan GM-nya Selera Sambal Pesanggerahan. Ini spesial ini edisi spesial. Gua akan minta yang bisa jawab pertanyaannya Kang Emir dapat free satu aja. Pokoknya kalau lo datang sekeluarga lo dapat cuma satu. Satu free makan dan minum di Selera Sambal Pesanggerahan. Boleh? Boleh Ya. Langsung nih. Pertanyaannya Kang Emir, jawab di komen ya, Yang benar nanti langsung saya tunjuk, langsung saya telepon. Langsung ke Selera Sambal Pesanggerahan hari Sabtu. Dapat nih ya Kang Emir ya. Boleh. Makan dan minum gratis. Boleh. Silakan pertanyaannya apa Kang Emir terkait sama yang podcast kita tadi. Ya, Jadi harus dengerin harus memperhatikan podcast kita dari awal. Terkait sama itu. Terserah mau nanya satu pertanyaan boleh, dua pertanyaan boleh, yang penting jawabannya bener. Satu pertanyaan. Boleh, silakan Kang Emir. Nih dengerin guys. Tentang diri saya berarti ya? Boleh sih ya, tentang pengalaman hidup Kang Emir lah pokoknya. Bisnisnya apa lah, terserah. Pertanyaan pertama, tempat bekerja saya yang pertama kali setelah lulus dari kuliah di mana? Tempat bekerja pertama kali Kang Emir setelah lulus kuliah di mana? Nah, gua tambahin nih hadiahnya, satu lagu dari gua gratis kalau lo datang. Berapa lama Kang Emir kerja di sana? Nah, tuh. Lo jawab dua pertanyaan itu, kalau dari Kang Emir benar, lo dapat makanan dan minum gratis. Kalau dari gua benar, gua nyanyi deh, dua lagu juga gak apa-apa gratis. Request lo gua nyanyi ya. Kang Emir, makasih banyak nih. Aduh, jangan lupa guys ya, follow dan juga subscribe, like and comment di Santai Bareng Vicky hanya di YouTube. Oke? Terima kasih Kang Emir. Sukses selalu, sehat selalu Kang Emir. Sama-sama. Salam buat keluarga. Oke, guys, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Oke, makasih Kang Emir. Aduh, makasih.